Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia kafir secara terang-terangan. Nah, maksudnya kafir itu bagaimana? Kafir itu menurut bahasa banyak artinya. Karena kafir itu artinya menutupi diri untuk tidak menerima apa yang diajak oleh mereka. Nabi Muhammad mengajak kita. Orang Yahudi kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajak kepada Yahudi, kepada Nasrani untuk menyembah kepada Allah. Orang Nasrani tidak mau kepada Nabi Muhammad. Itu kafir. Orang yang kafir itu, yang sesungguhnya kafir, yang tidak menyembah kepada Allah, dia kafir menurut Islam karena mereka tidak menyembah kepada Allah. Mereka ingkar kepada Allah. Yahudi kafir. Ya, Nasrani kafir. Hindu Buddha kafir. Arti apa? Arti kata, bahasa. Kafara itu menutupi. Sesuatu yang ada ditutupi. Contoh ada kalimat Allah. Kalimat Allah. Sudah ada tulisannya. Tapi kalau ditutupi bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Itu kafara. Tetapi kalau makna daripada orang yang meninggalkan sholat kafir, itu kafirnya bukan kafir tidak menyembah kepada Allah, tapi kafir nikmat. Sudah dikasih nikmat, dikasih amalan, yang apabila amal itu diamalkan masuk surga, kalau bila diamalkan akan dapat rezeki yang barakah. Kalau dia melaksanakan, menjaga, memelihara sholat, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa dia ingkari? Jadi mantaraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang sengaja itu meninggalkan sholat, dia kafir secara terang-terangan kepada Allah karena telah diberi nikmat tapi tidak mensyukuri. Akhirnya apa? Susah dunianya, susah rumah tangganya, susah tetangganya, susah apa lagi? Negaranya, susah bangsa dan negaranya. Ini disusahkan di kita ini. Disusahkan kenapa? Karena banyak orang-orang yang pintar tapi sebenarnya dia tidak peduli dengan hukum-hukum Allah, sehingga mengabaikan sholat. Dengan sebab mengabaikan sholat, apa yang terjadi pada diri kita, pada bangsa kita? Allah turunkan bala bertubi-tubi. Jangan salahkan Allah, salahkan diri sendiri. Yang kafir nikmat terhadap Allah, itu kafarah. Jadi menutupi diri untuk tidak menerima. Untuk tidak menerima apa? Kebenaran. Itu kalau menurut bahasa. Menutup diri, ya, atau menurut tulisan yang sudah ada tulisannya tapi tertutupi sehingga tidak bisa baca. Itu kafar. Nah, itu menutupi diri. Habib pernah menyatakan bahwa orang yang membenci ahlul bait itu kafir. Ya. Pernah lihat. Orang yang membenci ahlul bait itu kafir. Karena hakikatnya bagaimana dia akan, orang yang mengingkari ahlul bait itu akan mengingkari nabinya. Karena ahlul bait itu adalah keluarganya Nabi. Lalu bagaimana dia Islam mengikuti cara sholatnya Nabi, tetapi keluarganya dibenci. Kalau kamu mencintai Habib, tentunya semuanya itu dicintai. Mencintai Rasulullah tentunya keluarganya harus dicintai. Bagaimana cinta kepada Rasulullah? Sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah, puasa sebagaimana puasanya Rasulullah, haji sebagaimana syariatnya Rasulullah dan hajinya Nabi. Ya, lalu ahlul baitnya dibenci. Gimana? Nah, ini orang yang artinya perlu diluruskan. Jadi itu hanya bahasa saja. Orang yang benci sama ahlul bait, ya kafir. Sebenarnya kafirnya itu, ya kafir nikmat. Ya kafir nikmat. Seandainya kamu beriman kepada hadis ini, kamu akan dimuliakan sama Allah. Orang yang tidak sholat karena ada cinta. Makanya Rasulullah menyatakan cintai ahlul baitku. Karena dia sebab cinta
dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang berjanji, saya akan mencintai Ahlul Bait sampai mati. Turunanku semuanya diwajibkan untuk cinta kepada Ahlul Bait. Kalau tidak dicinta, misalkan, apa Ahlul Bait itu rusak, hina? Tidak. Jadi muliakan dirimu dengan memuliakan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ini sholat, jaga hati. Kalau ustaz sholat, sudah sholat itu ada di tengah, ya di antara kepala dan kaki, kanan kanan kiri, jaga hati sholat ini. Banyak selawat. Orang yang bisa terjaga hatinya itu karena banyak selawat. Di sana dipengaruhi oleh syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga di luar sholat dia berbaik, berbagi kebaikan, berbagi kenikmatan, berbagi ilmu, berbagi macam-macam. Orang yang loman, orang yang suka sedekah itu karena hatinya baik, bukan kaya. Banyak orang kaya tapi tidak suka sedekah. Hatinya kurang selawatnya. Bagaimana kalau orang kafir misalkan selawat? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak masuk kepada pintunya. Pintunya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang bersyahadat itulah saudara kita. Siapapun orangnya, mau Cina, orang Barat, mau orang mana saja, ya. Yang penting dia syahadat saudara kita. Bukan berarti kalau kafir mau diperangi, tidak. Tidak boleh memerangi mereka. Kecuali mereka memerangi kita, seperti di Palestina. Di Palestina itu kan orang Islam diperangi sama Yahudi, perangi dan dibantu, harus dibantu. Makanya Jokowi dalam masalah ini hebat ini. Jokowi membantu ya, Palestina itu karena sebab Jokowi itu berpegang kepada bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu dia di mana? Pembukaan, iya enggak? Pembukaan undang-undang. Jadi kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kalau ditindas, wajib dia bela. Menurut hukumnya sendiri. Lain halnya dengan Al-Quran. Al-Quran itu ya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu cukup dijadikan pedoman untuk membela Islam di luar sana bila mana tertindas, bukan membela Palestina Islamnya. Karena undang-undang di Indonesia itu tidak mau ada dunia itu yang tertindas oleh mereka. Bantu mereka. Walaupun kepada titik darah penghabisan. Itu punya tentara. Tentara itu punya Jokowi, karena Jokowi itu adalah panglima tertinggi di Indonesia. Ini. Jadi jaga hati. Ya. Jadi kalau Habib itu menyatakan orang yang tidak mencintai Ahlul Bait itu kafir itu dalam artian apa? Bahasa, menutupi diri untuk tidak menerima ucapannya. Tidak dia misalkan tidak cinta kepada habaib, misalkan kepada Ahlul Bait. Kan menutupi dia karena tidak cinta. Ditutupi, tidak mau cinta saya. Tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Ya, tidak kafir sebagaimana qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, bukan itu. Kalau itu penyembahannya kafir. Tidak menyembah kepada Allah. Tetapi kalau orang yang tidak mencintai Ahlul Bait itu kafir, kafirnya itu kafir nikmat. Mengkufur nikmat. Itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Kalau mau berkemakmuran. Ya. Hum amanul ardi fadzakiri. Itu sebutannya. Dan mereka se-Indonesia ini memohon kepada Allah dengan apa? Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad daraji, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Ya. Itu apa namanya? Baik. Indonesia itu menang dengan keimanan orang Indonesia sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merdekanya Indonesia kenapa? Takbir, Allahu Akbar. Memerangi orang kafir. Dimenangkan sama Allah. Secara akal tidak masuk akal. Bambu runcing melawan tank-tank di sana. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, karena dipuji-puji namanya, Allah beri
Beri apa? Beri pertolongan. Sama dengan di Israel itu. Ya, Israel mau bombardir seenaknya, sekarang dibalas. Masuk semua orang-orang dunia Islam untuk membela Palestina. Karena tak tahu diri orang Israel. Orang Israel itu berasa bangga bila mana menghina, mencaci maki, bila menembak, bila memberi kesengsaraan kepada orang Palestina, dia bahagia. Itu kenapa ya Allah kok dibuat bahagia seperti itu dan menindas orang Palestina supaya aku bertambah jahat nanti kalau dia meninggal dunia untuk menghukum sampai di selamanya di neraka jahanam. Itu memang olehnya Allah. Tapi itu adalah apa? Permainan. Dunia ini laibun walahun, permainan dan senda gurau. Bila mana kamu bermain indah, orang kafir bila mana menindas orang Islam, kamu bantu. Itu permainan cantik bagi orang yang Islam yang beriman kepada Allah. Kalau tidak, biarkan saja sudah. Di Indonesia ini kan susah, malah mau pikul beban berat kepada orang Palestina dan macam-macamnya. Makanya sekarang itu ada kebaikan. Makanya dipuji-puji orang Indonesia dan Palestina dan orang-orang lain dan menggerakkan seluruh dunia itu untuk membela Palestina. Dan mereka tergerak. Nah ini akhirnya begini. Jokowi dulunya tidak diindahkan, dicaci maki, dihina dan macam-macam. Ya sekarang dalam masalah ini, karena memang ini titik kulminasi dari perjuangannya Jokowi. Mungkin artinya kalau misalkan dalam kasarnya itu bagi mereka yang membenci Jokowi itu pada saatnya sekarang ini menutupi keburukan pada masa-masa yang lalu. Dan setiap orang itu pasti ada masa lalu yang buruk. Itu biasa. Tetapi kalau akhirnya husnul khatimah, nah itu membela Palestina dan sebagainya karena sebab keislaman atau ukhuwah Islamiyah itu baik. Akhirnya hilang. Ya. Itu masalah fenomena kehidupan. Tidak ada orang benar, ada orang yang semuanya itu apa yang terjadi, apa yang kamu lihat itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Misalkan ada orang, saya Habib tidak cinta sama Habib, tidak percaya. Itu hanya kamu. Paham? Dan itu sudah takdir bagi kamu. Jelas? Kalau sudah ditakdirkan mau diapain? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Seharusnya Abu Lahab itu masuk Islam dan pembela Rasulullah. Tetapi mengapa kafir? Takdir. Biar kamu tahu. Makanya kamu harus takut dengan takdir. Jangan-jangan kamu menyatakan dirinya Islam, ya beriman kepada Allah, tapi akhirnya dia tidak menerima sebagian daripada Al-Quran dan membuang sebagian yang lain. Menerima yang sebagian, membuang sebagiannya. Menerima hadis yang satu, membuang yang lainnya. Ya, jadi Ahlul Bait itu tidak mengharap dari kalian semuanya untuk diakui. Tidak minta sanjungan, tidak minta dimuliakan. Paham? Karena pada diri Rasulullah itu ada darah yang namanya Dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada darahnya. Makanya para kiai semuanya itu, Habib katakan juga, itu para kiai menjadi wali-wali Allah karena cinta kepada Habib. Ini disalahkan. Ini bukan sombong, bukan sombong. Biar kamu tahu bahwa kiai itu mulia. Habib tidak diskriminasi terhadap kiai. Justru Habib itu dibawanya kiai menjunjung tinggi, kamu mulia. Kamu orang mulia. Karena ilmu yang ada pada kamu, karena Al-Quran yang dihafal 30 juz dari kamu, ya mulia kamu, karena kamu muliakan. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Aku tidak minta apa-apa kepada kamu, tidak minta upah kepada kamu di dalam menyampaikan dakwahku kepada kalian, kecuali kalian haruslah atau mencintai Ahlul Baitku, karib kerabatku. Kalau Ahlul Bait itu kan punya anak, punya turunan sampai. Jadi kalau misalkan Beb harus ada DNA Beb. DNA itu yang buat siapa? Kan begitu.
Kalau DNA apa yang dibuat pada masa ini itu menunjukkan bahwa anak itu bernasab kepada bapaknya, dapat diketahui. DNA yang terjadi pada sains dan teknologi di kedokteran itu memang hebat, betul-betul hebat. Kenapa? Penting. Kenapa? Takut ada orang yang dicurigai anak ini tidak sama dengan orang tuanya. Ayo tes DNA, boleh saja kamu tes DNA, dan benar itu kenyataannya. Benar, Habib mengakui. Tapi kalau ada orang yang pintar DNA, lalu mengetahui darahnya Rasulullah, sementara darahnya Rasulullah itu apa, mereka tidak tahu. Tidak bisa menggabung-gabungkan. Orang India misalkan DNA-nya ini begini, nanti ketemu dengan bapaknya begini. Orang Indonesia ketemu dengan ini. Orang Bangladesh begini, orang Amerika begini. Karena semuanya juga adab, ketemu dengan adab. DNA-nya tahu kamu tentang adab. Subhanallah, dibohongi orang Islam. Kenapa? Kalau ada orang Islam ini kokoh di Indonesia, orang-orang Barat itu ketakutan kepada Indonesia. Ini Indonesia martabatnya seperti ini. Disegani karena diaplikasikan dengan perbuatan nyata. Karena ada KKN kalau kuliahnya enggak. Jadi ada studi bukan hanya di tulisan, tapi di kenyataan bagaimana nih? Apakah sains dan teknologi yang dipropagandakan sama orang-orang teknik benar sesuai dengan kitab? Ya silakan. Coba sendiri. Ketika dicoba benar. Ya, ini suntikannya begini, ini bangunnya seperti ini. Semuanya benar kalau itu ilmu, sains dan teknologi. Itu umum. Nah, kalau berbicara benar, baik, ya, saya berbicara baik, tidak melenceng dari kebenaran apa yang disampaikan Allah. Habib hanya menafsirkan saja. Kamu terima atau tidak itu hanya kamu. Karena perintah Allah mengatakan apa? Wal takun minkum ummatun yad'un al khair. Ya. Hendaknya ada di antara kamu sekalian. Kalau banyak itu harus ada satu orang yang menyampaikan kebenaran. Wa yanhauna al munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Tapi sebelum menyampaikan hendaknya kamu beriman. Yang beriman itu adalah ulama-ulama yang betul-betul mengerti tentang masalah Al-Quran dan Sunnah atau Islam secara sempurna. Kalau misalkan ya sesuatu yang benar itu disalahkan kepada oleh orang yang tidak mengerti tentang masalah agama atau dikomentari oleh orang-orang kafir, pasti Qurannya salah, tidak ada benarnya. Tidak ada orang benar. Kalau yang mengomentari itu adalah musuhnya. Makanya jangan belajar di YouTube. Kalau bukan gurunya, jangan belajar. Kenapa, Beb? Kok ada begitu, Beb? Karena orang yang di YouTube itu berbeda pendapat dengan kamu. Jangan susah-susah kamu mendengar mereka yang dianggap ngedabrus itu. Paham? Hanya berbicara tapi tak tanggung jawab. Contoh saja, orang ahli sunnah itu ya tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Wahabi. Ya enggak? Cocok? Tidak cocok. Tidak boleh yasinan. Yasin itu Al-Quran. Tidak boleh dibaca kalau Jumat. Tidak usah tahlilan. Afdhal dzikri la ilaha illallah. Isinya tahlil itu membaca yasin dan la ilaha illallah. Tidak boleh, syirik. Kalau kamu ahli sunnah wal jamaah ngikuti Wahabi, susah kamu. Susah. Makanya bukan gurunya itu. Orang Wahabi jangan neliti orang-orang yang Sunni. Biar tak gelupuk, biar tak pecah kepalanya. Karena tidak sama. Rel kereta api itu dibuat oleh manusia, sains dan teknologi untuk supaya bisa membawa gerbong ke tempat tujuan. Masing-masing yang naik pasti akan sampai. Yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang Islam, yang beriman, laki, perempuan. Kalau naik gerbong pasti sampai. Naik gerbong dari Surabaya ke Jakarta, sampai ke Jakarta kalau naik satu kereta api itu sama, bareng. Satu ke surga, satu ke neraka. Ini kan masalah agama. Sama. Hidup sama hidupnya,
keluarga sama punya, anak sudah punya, kekayaan punya, makan minum pada nyaman. Yang muslim, yang kafir sama. Yang kafir punya anak, yang muslim punya anak sama. Yang muslim hidup, yang kafir hidup sama. Yang mati sama matinya. Itu dibawa kepada amalnya sendiri. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Seperti itu. Jadi jangan katakan yang laki itu perempuan. Ngamuk. Kamu itu perempuan itu. Ngamuk. Kamu itu laki, orang perempuan. Ngamuk. Bengkok bini. Nah. Orang laki itu jangan dituduh perempuan. Orang perempuan jangan dituduh laki-laki. Seperti itu. Kalau mau baik. Ini pengajaran, pembelajaran. Untuk mencerdaskan apa? Anak didik kita. Untuk mencerdaskan ahli sunnah wal jamaah yang di luar sana melihat YouTube kita. Karena ini penting. Karena Habib akan pernyataan sikap bahwa Habib ini Nahdiyin, ahli sunnah wal jamaah. Biar tahu mereka. Jadi kalau melihat ini Habib ahli sunnah wal jamaah, pastinya bertentangan kalau dengan akidah-akidah yang lain. Dan itu masalahnya kalau ada misalkan ini Wahabi, ini Syiah, ini ahli sunnah wal jamaah, ini Muhammadiyah, ini Masumi. Kumpul baida, ayo baca zikir. Tidak mau diam. Ayo baca gunut, aminin, tak maju gunut, aminin. Kan gampangnya seperti itu. Kalau surat tarawih ada yang 23, ada yang 8, ngamuk tuh karan. Yang tidak sholat di pasar dibiarkan, ya apa itu? Orang kawin misalkan lebih daripada 1, jadi 4. Ini kain koceng, ini orang. Padahal orang berzina lebih dari 100, tidak ada masalah, tidak dikomentari. Tidak dikawini, jadi perselingkuhan mereka. Ya, di statistik dunia itu hampir saja laki-laki itu perselingkuhannya itu lebih daripada 40 orang tiap orang. Tapi di dunia bukan Islam, paham? Ya, karena biasa sudah. Ya.